Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 23 sampai 29 dengan perikop di dalam markas. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesal dia supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesal dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, bila berbicara mengenai iman dan kesetiaan kepada Yesus, Rasul Paulus adalah sosok pengikut Kristen yang sangat militan dan tidak perlu diragukan. Berbagai tuduhan yang datang dari luar gereja direspons dengan sangat bijaksana, bahkan selalu dijadikan kesempatan untuk memberitakan Injil. Berbagai tuduhan yang datang dari dalam gereja pun ditanggapi dengan cerdas dan santun. Rasul yang sangat bersemangat ini justru menjawab tuduhan miring dari dalam gereja menjadi kesempatan untuk meluruskan ajaran palsu dan menyimpang, serta memperdalam dan memperluas doktrin kekristenan. Ternyata Rasul Paulus bukan hanya kuat dan cerdas dalam hal-hal yang berhubungan dengan iman dan kehidupan spiritualitas. Rasul Paulus ternyata adalah seorang yang mengerti hukum. Cukup lama Rasul Paulus tidak merespons segala tindakan orang Yahudi kepadanya. Rasul Paulus terkesan menghindar tanpa ada niat membela diri apalagi membalas. Dia taat firman, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Kasihnya kepada manusia jauh lebih penting daripada kenyamanan dan keamanannya sendiri. Jadi sedikit pun tidak terpikir olehnya untuk membela diri sehingga terkesan membiarkan dirinya diperlakukan tidak adil. Tapi tidak selamanya demikian. Rasul Paulus sudah cukup lama mentoleransi ketidakadilan yang menerpa dirinya karena dia memilih lebih baik menghindar daripada berkonflik dengan kaum sebangsanya. Tetapi ketika para pemuka agama Yahudi semakin gencar menyerangnya, Paulus tidak lagi mentolerir tindakan-tindakan yang mencederai keadilan. Dia pun secara tegas mengadakan pembelaan yang kuat berdasarkan hukum yang berlaku. Ternyata Rasul Paulus adalah seorang yang sadar hak dan sadar hukum. Hanya saja dia tidak menuntut haknya berdasarkan hukum selama dia bisa mengatasinya. Melihat berbagai tindakan yang sudah melanggar hukum, dia pun segera menggunakan haknya secara hukum. Seperti dalam pembacaan kita saat ini, ketika dia dibentangkan untuk disesah di markas, namun ketika dia memberitahukan bahwa dia adalah warga Roma, karena status kewargaannya penting sebagai perlindungan hukum baginya, bukan hanya orang Yahudi dan pemuka agama yang takut,
tapi juga kepala pasukan mundur, tak berani menyesanya. Menjadi warga negara Roma adalah suatu kehormatan. Pada saat itu, Paulus dibawa ke markas tentara karena banyaknya orang yang ingin menyakitinya. Kepala tentara memerintahkan untuk memeriksa dan menyesap Paulus. Namun dengan tenang, Paulus menyebutkan bahwa kewarganegaraannya adalah Roma. Orang Roma mempunyai hak khusus yang sangat dihormati dan dibanggakan. Tidak mungkin seorang warga Roma dihukum dan dipermalukan tanpa melalui prosedur pengadilan Roma. Karena itu mendengar Paulus adalah warga Roma, mereka langsung terkejut dan tidak berani melanjutkan menyesap Paulus. Kepala pasukan dengan tergesa-gesa mendatangi Paulus untuk memastikan apakah benar Paulus warga Roma. Mungkin dia heran, mengapa Paulus yang dianggap penjahat itu berkewarganegaraan Roma? Ternyata Paulus mendapat kewargaan itu karena faktor keturunan. Orang tuanya adalah warga Roma, maka otomatis anak yang dilahirkan pun adalah warga Roma. Sedangkan kepala pasukan mendapat kewargaan Romanya dengan harus membayar mahal. Rasul Paulus berani bertindak karena ia tahu dengan jelas hak-haknya sebagai warga negara. Kita pun juga seharusnya memahami dengan jelas hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, sebagai orang Kristen, kita memiliki kewarganegaraan ganda. Pertama adalah sebagai warga negara di mana kita dilahirkan atau faktor karena kita mengikuti kewarganegaraan orang tua yang melahirkan kita. Itu adalah kewargaan dunia. Kewarganegaraan yang kedua adalah setiap kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita adalah warga negara surga. Walaupun masih hidup di dalam dunia, orientasi hidup kita, hati dan pikiran kita senantiasa tertuju kepada Allah yang sudah menyediakan satu tempat bagi kita di surga. Oleh karena itu seharusnya orang Kristen tidak perlu takut pada kematian. Karena kalaupun suatu saat kita kehilangan kewargaan dunia, sudah ada kewargaan surga yang menantikan kita. Karena itu ketahuilah, tidak peduli saudara warga negara apapun di dunia ini, suatu saat pasti akan berakhir. Dan itulah awalnya kita masuk dan menikmati kewargaan surga, yaitu suatu tempat yang penuh kebahagiaan, di mana tidak ada lagi air mata, sakit penyakit, dan penderitaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.